fillah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Ustadzuna Ustadz Dr. Haji Bambang Heru. Beliau ini di Bia Cukai, Kabupaten Kutai Timur. Tinggalnya di Bukit Pelangi, Ustadz ya? Oh, di Batu Putih tinggalnya, Masya Allah. Berarti kemarin pas saja khutbah di sana tuh. Baik, alhamdulillah pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kembali kita bisa hadir di Masjid Darussalam dalam rangka untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kajian subuh ceria pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu dan tempat kepada Ustadz Dr. Haji Bambang Heru. Waktu dan tempat dipersilahkan. Insyaallah isyraq jam 5.52 sehingga maksimal insyaallah nanti sampai jam 6 Ustaz. Kemudian diakhiri dengan doa. Falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Munif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallam, man dala ala khairin falahu ajru fa'ili. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Bontang ke Sangatta. Nah, boleh pakai pantun ya Pak? Minta cakepnya. Dari Bontang ke Sangatta. Sarapan ketupat, lauknya 2. Nah, sungguh senang bertemu dengan Bapak Ibu tercinta. Semoga semua sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Kalau lihat wajah-wajahnya nih, wajah ahli surga semuanya. Amin. Rabbal alamin. Kalau dari senyumnya ini, senyum jamaah yang terbebas dari utang, betul ya Pak? Bapak Ibu rahmatullahi taala, sebuah kehormatan dapat hadir pada acara subuh ceria pagi hari ini ya, dengan sebuah tema membangun semangat dakwah ya.
Sebetulnya kalau dari pemahaman saya ini Bapak Ibu pasti sudah melakukan namanya dakwah. Betul ya Pak? Ya. Apapun bentuknya, itu ya. Paling tidak kita berdakwah kepada keluarga kita. Sebagaimana perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Ini tentu saja hal yang sangat baik yang menjadi bagian dari 3 tugas utama kita sebagai seorang muslim. Ya. Pertama, kita paham tugas utama kita adalah beribadah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa, kecuali liya'budun, agar mereka menyembah kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ini yang harus selalu kita ingat. Tugas utama kita adalah beribadah. Tugas ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang seluas-luasnya, ya kan? Tidak hanya ibadah mahdhah berupa salat berjamaah. Nah, sudah? Kalau Ustaz lebih jelas ya Pak ya. Ini juga di relay di radio kita. Alhamdulillah, berarti ahlan wa sahlan para pendengar Radio Swada dimanapun berada ya. Kita bertemu di pagi ini di subuh ceria. Tadi saya ulangi kembali, tugas utama kita yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas kita adalah al-imarah, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi yang tugasnya adalah memakmurkan bumi. Ya. Dan yang ketiga, tugas dakwah kita adalah tugas untuk berdakwah, muhimmatud dakwah. Sebagaimana Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Atau di ayat yang lain, wal takum minkum ummatu yud'auna ilal khair. Ya. Di surat Ali Imran 104, wal takun, hendaklah ada. Ya. Walaupun para ulama mengatakan kata takwin itu dibentuk, ya. Tidak semula jadi, tidak ujug-ujug ada, tapi memang harus dibentuk, disiapkan, dilatih, dibina menjadi ummatud dakwah, umat yang tugasnya adalah berdakwah. Yaitu apa? Yad'una ilal khair, menyuruh kepada yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, hanya mereka saja al muflihun, orang-orang yang beruntung. Sehingga dari ayat ini para ahli tafsir menyebutkan bahwa dakwah ini sebuah kewajiban. Cuma ketika mentafsirkan dengan makna litabin, ya, hendaklah ada itu litabin penjelasan, maka itu adalah fardhu ain. Kan gitu. Tapi kalau menjelasannya adalah litab'id, ya, itu adalah menjadi fardhu kifayah. Kira-kira Bapak Ibu mirip fardhu ain atau fardhu kifayah, Pak? Fardhu ain, masalah satu unif ya. Artinya apa? Memang dakwah ini kewajiban kita semua. Tadi saya katakan setidaknya Bapak Ibu sekalian, apalagi para bapak jamaah sekalian, punya kewajiban sebagai para rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Rijal, laki-laki, suami adalah pemimpin bagi para wanita, para istri, ya. Dan Allah perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah ya, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian naro, dari api neraka. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, terutama bapak-bapak, kita nanti semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Sebagai seorang suami, seorang ayah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dakwah yang sudah kita lakukan kepada keluarga kita. Betul? Nah, makanya tadi Allah firmankan dalam surat Toha, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan pada keluargamu terdekat. Ya. Dan jamaah sekalian Allah Ta'ala, ini pula dulu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang beliau dakwahi pertama kali? Istri beliau kan, Siti Khadijah. Ya. Sebelum beliau berdakwah kepada orang lain, maka beliau mengajak yang pertama adalah istri beliau. Maka beliaulah sebagai Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang beriman. Orang yang pertama masuk Islam ya Siti Khadijah. Baru nanti sahabat-sahabat beliau, ada Abu Bakar, ya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, masyaallah, ya. Artinya apa jamaah sekalian bertaala? Dakwah kewajiban setiap kita. Tinggal bagaimana kita terus bisa menjaga, meningkatkan semangat dakwah ini. Kadang-kadang dakwah disempitkan maknanya gitu ya, hanya menjadi khotib ketika sholat Jumat, menjadi penceramah kan gitu ya. Kalau itu butuh tambahan usaha yang lebih besar ya, karena Bapak Ibu harus menyiapkan untuk bisa menyampaikan di hadapan orang banyak. Tapi untuk berdakwah kepada istri, pada anak-anak, sebetulnya effortnya tidak terlalu besar ya. Tidak sebesar kalau kita berdakwah secara umum gitu ya. Sehingga artinya apa Bapak sekalian, sungguhnya kita dari sekarang pun sudah melakukan dakwah itu ya. Tinggal bagaimana ini kita terus pahamkan. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa Bapak sekalian. Pertama, dakwah ini karunia Allah yang sangat besar ya. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau tidak ada dakwah ya, dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in terus kepada para ulama, warasatil anbiya, pewaris para nabi, Islam mungkin nggak sampai ke Indonesia. Betul? Ya. Tapi kita lihat dalam sirah, dalam sejarah, bahwa dengan semangat dakwah para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah, maka kemudian dengan sangat cepat dakwah itu tersebar. Maka dalam konteks Indonesia saja kan ada dua pendapat Bapak sekalian ya. Ada yang mengatakan masuk ke Indonesia itu abad ke-7 ya. Berarti kan sangat dekat dengan dibangkitnya Rasulullah. Rasulullah kan lahir berapa? 571 Masehi kan. Itu kan abad ke-6 ya. Ternyata dalam kurun abad berikutnya para sejarawan mengatakan Islam itu sudah masuk Indonesia kan gitu, kan luar biasa Bapak sekalian ya. Atau dalam sejarah kita baca bahwa sahabat Nabi itu sedikit yang ketika wafat dimakamkan di Madinah ya, di Baqi ya. Lebih banyak di tempat-tempat yang jauh. Ada yang di Asia Tengah, di Cina dan seterusnya. Karena apa? Semangat dakwah yang luar biasa. Ya. Nah, mengapa kalau kita lihat beliau-beliau mencontohkan pada kita semangat dakwah yang luar biasa itu? Karena menyadari dakwah ini adalah karunia Allah yang sangat besar.
Ya. Apalagi kalau tadi saya sampaikan dalam mukadimah firman Allah dalam surat ke-41. Nah, surat apa Pak? 41? Fusilat, betul ya Pak ya? Nah, nanti dibuka surat Fusilat ayat 33. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa dan man siapakah ahsanu yang lebih baik kaulan perkataannya. Ya. Ya. Ini kalau Ustadz Munif mengi'rab, ini kata beliau ini adalah kalimat istifham ingkari, seolah-olah Allah bertanya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Padahal kan nggak ada selain orang ini. Siapa? Mimman da'a ilallah, orang yang menyeru ke jalan Allah, orang yang berdakwah. Ya. Ya. Sehingga para ulama kemudian mendefinisikan dakwah. Makna dakwah adalah yad'un nas ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bitaghut wa yu'minu billah wa yukhrijuhum minadh-dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Makna dakwah adalah yad'un nas, mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Jadi objek dakwah kita yang harus kita dakwah siapa Pak? Manusia. Nama manusia berarti ada yang muslim, ada yang non muslim, betul? Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang sepuh, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Ya. Semua kita ajak, kita seru kembali ke jalan Allah. Kan gitu tadi. Ya da'un nas ilallah, kepada Allah. Sehingga kemudian nanti para ulama memberikan penjelasan yang luar biasa tentang dakwah ini. Ya. Bahwa dakwah, ghayatud dakwah, tujuan dakwah adalah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. La ilayya wa la ilayna, bukan kepada diri pribadi maupun pada kelompok, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari makna yang pertama saja Bapak sekalian, kalau ini menjadi pemahaman kita semua, maka kita akan lebih bisa ta'awun, tolong menolong, berkolaborasi, bersinergi, berukhwah, bersatu. Kenapa? Kita semua sama-sama mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kemudian latar belakang, apapun organisasinya, semuanya sama, mengajak orang ke jalan Allah. Karena itu tujuan dakwah, ya kan? Bil hikmati wal mau'izal hasanah. Pendekatannya, caranya dengan penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Maka nanti ada karakter dai itu, diantaranya adalah memang harus lemah lembut, ya. Karena kalau kita keras, kita kasar, orang akan lari, kan gitu ya. Juga nasihatnya yang baik, ya. Sehingga harus mengatakan yasiru wala tu'asiru, permudah jangan persulit. Jangan sampai di pandangan orang Islam ini sulit banget ya kan. Padahal Islam mudah apa mudah Pak? Islam itu mudah Bapak sekalian. Betul? Apa yang sulit dari Islam? Semuanya mudah. Ya. Kita ambil yang pertama dari arkanul Islam, ya, rukun Islam. Syarat orang untuk menjadi pintu masuk ke dalam Islam, 2 kalimat syahadat itu sederhana.
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Nggak perlu form pendaftaran, kemudian harus ada uang pendaftaran, uang muka nggak ada, ya kan? Mudah, ya kan? Yang kedua apa? Kita bisa lihat sholat mudah buat sekalian, ya kan? Bahkan dalam kaitan dengan fikih itu ada kaidah, ya. Kalau kondisinya sempit maka hukumnya menjadi luas, kan gitu. Ya kan Pak? Bapak-bapak sholat mau wudu nggak ketemu air, ya kan? Padahal wudu wajib, syarat sahnya sholat harus wudu. Kalau nggak ada air berarti kita boleh tayamum, betul? Bapak Ibu pernah sholat yang ketika kita sholat nggak pakai wudu pakai tayamum, pernah Pak? Kita semua insya Allah pernah, ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah safar, ya, dalam perjalanan baik dalam negeri maupun safar misalnya umroh apa haji gitu, ya, ada kondisi yang ketika kita tidak mendapatkan air kita boleh tayamum dengan debu, ya, ya kan? Kondisinya sempit nih, ya, maka hukumnya menjadi luas. Bapak Ibu misalnya ada di antara keluarga kita yang sedang sakit, ya, beliau tidak bisa berdiri, ya, maka boleh sholat sambil duduk. Nggak bisa duduk boleh sambil berbaring. Berarti hukumnya mudah, ya kan? Bapak Ibu dalam perjalanan boleh dijamak, boleh dikosor, asal syarat ketentuannya berlaku, kan gitu, ya. Tapi kita ingin membuktikan bahwa Islam itu memang mudah, ya kan? Saum kan juga begitu Bapak sekalian, ya. Nah inilah yang harus kita hadirkan, bahwa Islam itu mudah gitu. Jangan kemudian dibayangkan orang itu, oh Islam sulit banget ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, sedikit-sedikit misalnya haram, sedikit-sedikit misalnya salah, enggak, kan itu. Bahwa kita bersama terus meningkatkan pemahaman agama kita, iya. Kita terus mendekatkan kepada apa yang dicontohkan Rasulullah, iya, ya. Tapi itu semuanya bertahap. Prinsipnya Islam itu mudah, ya. Jadi makanya dakwah itu adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Tapi ada tujuan dakwah itu apa? Hatta yakfuru bitaghut, sehingga orang itu mengingkari taghut. Apa itu taghut? Sembahan selain Allah, ya kan? Maka ibadah itu adalah u'budullah, menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan dengan suatu apapun yang lain, ya. Wa yu'minu billah, dan orang benar-benar beriman pada Allah. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan manusia minadz-dzulumatil jahiliyah, dari gelapnya jahiliyah, ila nuril Islam, ya, kepada cahaya Islam. Ketika menyebutkan zulumat itu bentuknya jamak, karena kezaliman, kejahiliahan itu banyak. Tetapi ketika menyebutkan Islam hanya satu, ila nuril Islam, hanya ada satu cahaya Islam, ya kan? Kita mengusahakan dakwah ini agar orang keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, ya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah, jamaah yang mulia, bangsa Indonesia ini banyak, warga Kutai Timur ini banyak. Ini kita di Kecamatan Sangatta Utara penduduknya banyak, di Kelurahan Sang ini juga banyak. Tapi berapa yang kemudian biiznillah dengan izin Allah mau sholat subuh berjamaah, ya kan? Mau meninggalkan kesibukannya, aktivitas lainnya untuk betul-betul beribadah kepada Allah SWT. Ternyata tidak banyak.
Artinya apa? Bagi kita adalah sebuah nikmat besar. Di pada sisi yang lain berarti tugas dakwah kita di luar sana itu masih banyak. Mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang sholat 5 waktu saja belum genap, betul Pak? Iya kan? Belum bicara hal yang lain-lain, baru yang paling pokok. Inilah yang kemudian kita harus semangat dan berdakwah. Apalagi tadi Allah sebutkan sebagai ahsanu qaulan, perkataan yang paling baik, ya. Perbuatan yang paling baik, aktivitas yang paling baik adalah berdakwah, Bapak sekalian. Ya. Bapak Ibu, kita semua punya amanah, aktivitas, tugas, pekerjaan yang berbeda-beda. Ya kan? Tetapi yang terbaik adalah kalau kemudian dengan berbagai tugas, kewajiban, aktivitas itu kita tetap dengan semangat dakwah itu. Setuju nggak Bapak sekalian? Ya. Jadi bapak-bapak diberikan amanah misalnya di kantor, jadikan bekerja di kantor juga bagian dari dakwah. Ya. Sederhana Bapak sekalian, misalnya sudah jam 12 lewat 3 menit sudah azan, ya, maka kalau ada rapat hentikan, kita bareng-bareng sholat berjamaah. Luar biasa, ya. Dan memang kalau kita lihat tantangan paling berat sholat apa Pak? Subuh, ya. Subuh. Saya dengar di sini juga ada sebagian saudara kita yang mungkin karena kerjanya harus pagi, ya, mungkin jam 4 sudah berangkat dari rumah gitu ya, sampai lokasi tambang misalnya jam 5 kan gitu ya, ternyata sudah harus siap-siap kerja kan gitu ya. Kita harus memahamkan dan memfasilitasi agar saudara kita walaupun shift paling pagi pun tetap dapat sholat subuh kan gitu ya. Atau kalau misalnya hari Jumat kan gitu ya, mohon izin para jamaah, para bapak yang misalnya menjadi security, ya kan, terus gimana beliau sholat Jumatnya? Nah, kalau kita sebagai manajemen, kita harus bisa mengatur itu supaya hak ibadah karyawan kita, pegawai kita yang muslim tetap terpenuhi. Kan bisa diatur ya Pak, ya, misalnya mohon maaf yang non muslim jaga pas Jumatan sehingga semua yang muslim bisa sholat Jumat. Bahkan kalau di bandara seperti Soekarno-Hatta Pak, karena memang sangat banyak pegawainya itu, manajemennya membuat kebijakan ada sholat Jumat gelombang kedua. Keren nggak Pak? Jadi ketika gelombang pertama barang-barang kita sudah selesai, maka yang tadinya bertugas sebagai penjaga di bandara itu difasilitasi untuk ada sholat Jumat gelombang kedua. Itu luar biasa ketika setiap kita punya semangat dakwah, ya kan, mengajak orang untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, cuma kadang-kadang memang sahabat sekalian, semangat dakwah kita tuh naik turun gitu ya. Kalau lagi semangat, kita mungkin bikin pengajian di rumah dengan ibu, dengan istri, dengan anak-anak. Tapi kemudian kesibukan masing-masing akhirnya lupa kan gitu ya. Padahal selain sebagai ahsanu qaulan, ya, perkataan terbaik gitu ya, Rasulullah juga memberikan sebuah peringatan yang luar biasa kepada kita sekalian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Ketika dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Bapak Ibu,
kita mendengarkan tausiah Ustadz Munif misalnya, jamaah sekalian usahakan setiap hari membaca Al-Quran meskipun hanya 1 halaman. Ustadz Munif mencapai nasihat ini 10 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian sampai hari ini kita mengikuti nasihat beliau ya. Kita yang membaca Al-Quran dapat pahala, betul nggak Pak? Pahalanya berapa Pak? Ya, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah. Ya. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah ini, maka dapat 1 pahala dilipatkan dari 10 kali lipat. Ya kan? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 berapa? 190. Kita dapat 190. Ustadz Munif yang menyampaikan 10 tahun yang lalu, beliau dapat royaltinya. Itu keutamaan dakwah yang harus menyemangati kita. Ya. Makanya mohon izin nih, terutama ibu-ibu. Saya masih ingat dulu almarhumah ibu saya. Saya kecil ikut madrasah begitu ya. Tapi bisa lancar baca Al-Quran dengan ibu. Kemudian saya baru ingat kenapa ya beliau concern begitu. Beliau ingin ketika putra-putrinya terutama Al-Fatihah gitu kan, maka pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita ya mendapatkan pemahaman membaca Al-Quran dengan baik, utamanya dari kita. Jadi nanti ketika mereka terus bertumbuh gitu ya, dari PAUD, TK, SD, terus ketika dia terus sholat, terus baca Al-Quran, maka pahalanya mengalir pada kita sekalian ya. Apalagi kalau bapak ibu yang profesinya juga menjadi guru, oh luar biasa ya. Satu anak didik kita saja kemudian tumbuh menjadi generasi yang soleh-solehah, berapa banyak royalti amalnya ya. Kalau kita bisa menghadirkan semangat ini, insya Allah menghadirkan pemahaman semacam ini, kita kemudian menjadi terus semangat. Oh iya, saya harus mengajak. Bagi kita sebuah kemuliaan, sebuah pahala yang sangat mulia, sangat banyak. Tapi di sisi lain ini adalah kemudian mengajak banyak di antara umat Islam ini ya, yang tadi sholat aja belum, apalagi membaca Al-Quran. Survei tahun berapa itu kan di atas 50% umat Islam ini belum bisa baca Quran, Pak. Sedih nggak, Pak? Ya, itu siapa? Saudara kita. Ya. Terus tugas siapa? Kalau kita hanya merahkan kepada ustadz tertentu saja, beliau terbatas, ya kan? Tapi kalau setiap kita kemudian memiliki semangat itu, ya, misalnya pastikan setiap keluarga ada 1 orang yang bisa membaca Al-Quran, ya. Syukur kita para ayah. Setelah itu mengajari istri, mengajari ibu, kemudian mengajari putra-putrinya, cucu-cicitnya, seterusnya, sehingga ada semangat dakwah yang terstruktur. Kita punya target. Misalnya kondisi kita di Kelurahan Sangatta Utara misalnya yang buta huruf Al-Quran masih ada 5.000 misalnya kan gitu ya. Oh, berarti bagaimana nih supaya tahun depan berkurang? Oh, tinggal 4.000, tinggal 3.000 kan gitu. Kenapa Bapak sekalian? Bagaimana mungkin kita kemudian menjadi umat yang maju, umat yang berjaya kalau kemudian di antar umat Islam baca Quran saja belum bisa kan gitu. Nah, ini yang harus menyemangati kita ya. Banyak orang yang sesungguhnya menunggu uluran tangan kita untuk kita dakwai ya. Di samping itu Bapak sekalian, ketika kita berdakwah, sungguhnya kita sedang melanjutkan risalah kenabian. Dari mana kita tahu? Iya,
Karena Allah firmankan di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kul, katakanlah hai Muhammad, kata Allah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ya. Jadi dakwah ini adalah jalan Allah, jalan Rasul. Ketika kita melanjutkan dakwah ini, kita sungguhnya sedang mengikuti apa? Kereta dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, makanya kita lihat tadi para sahabat semangat berdakwah karena melanjutkan risalah kenabian itu. Ya, Bapak Ibu, Allah SWT, memang kemudian dibutuhkan bekal, gitu ya, kalau kita ingin berdakwah. Ya. Tapi sesungguhnya tadi dengan luasnya, ya, makna dakwah dan objek dakwah kita, ya, kita bisa melakukan apa yang kita miliki sekarang. Yang si Rasulullah katakan balighu ani walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya, Bapak Ibu, hari ini misalnya tadi saya sampaikan satu ayat firman Allah surat Fusilat 33, gitu ya. Nanti Bapak Ibu sampai rumah buka kembali. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila sholeha wa qala innani minal muslimin. Itu disampaikan luar biasa. Akhirnya nanti Bapak nyemangati, ayo Ma, ayo Bu, ya. Kita pastikan anak-anak kita sholatnya benar. Kita pastikan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Kalau sudah baca Quran, rutin membaca Al-Quran, ya. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga dakwah, ya, keluarga yang tidak hanya berhenti untuk kesolehan dirinya, tapi kemudian juga menjadi muslih, orang yang mengajak orang lain untuk juga menjadi lebih baik, gitu ya. Kalau setiap keluarga sudah begitu, nanti masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik, ya kan? Kalau masyarakat itu terus tumbuh menjadi masyarakat dakwah, pendukung dakwah luar biasa, ya. Sehingga nanti insya Allah akan membawa kebaikan, keberkahan untuk semua kita. Walau an ahlal qura, kalau penduduk satu kampung amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami bukakan untuk mereka, ya, barokatun, keberkahan-keberkahan minas sama, dari langit, luar biasa, ya. Jadi Bapak sekalian Ta'ala, kalau kita mau berdakwah tadi, mengajak orang untuk sholat, mentauhidkan Allah, jangan berlaku syirik, ya, memberikan pengajaran, memberikan nasihat, ya, memberikan penjelasan mudahnya Islam, indahnya Islam, ya, manfaatnya ketika kita betul-betul menjadi seorang muslim yang sebenarnya, menjadi orang-orang yang bertakwa, mengajak manusia mencintai Allah, ya, mencintai Rasul, meneladani Rasul, luar biasa, ya kan? Maka kita harus senantiasa da'a ilallah, berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Tapi yang kedua, wa amila sholiha, ya. Kita tidak hanya menyampaikan Bapak sekalian, tapi kita juga melakukan. Kita beramal soleh, mempraktekkan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga Abdullah Nasihulwan dalam Tarbiyatul Aulad, beliau mengatakan bahwa banyak metode pendidikan, tetapi pendidikan dakwah yang paling baik adalah bil qudwah, dengan keteladanan, ya kan? Bapak-bapak misalnya mohon izin udah maghrib gitu ya, kemudian bilang ke anak-anak, anak udah maghrib ayo sholat,
Tapi kita duduk aja, kita malah masih nonton TV, masih main handphone. Kira-kira anak-anak kita berangkat nggak, Pak? Mungkin nggak berangkat. Oh, ayah aja masih di rumah kan gitu ya. Tapi kalau kemudian bersama-sama, nak yuk bareng ayah. Ya. Kalau kita punya cucu, yuk nak bareng kakek. Ya. Kita berangkat ke masjid, insya Allah. Ya, karena dakwah bil qudwah, ya, dengan contoh. Ya. Dalam nasihat yang lain itu disebutkan bahwa 1000 orang menasehati 1 orang tidak lebih baik, tidak lebih efektif daripada 1 orang mencontohkan pada 1000 orang. Ya. Maka lanjutan tadi kita diminta wa amila sholiha, kita beramal soleh, tidak hanya mengajak tapi kemudian kita mempraktekkan, kan gitu. Sama. Nah, tiap hari kita baca Quran ya, iya. Tapi kalau dia lihat ayahnya ketika waktu habis sholat senggang baca Quran, anak-anak kita akan ikut, ya kan? Karena akan mencontoh, ya, dari figur yang dia hormati, kan gitu, ya. Nah, saya kira kalau bapak ibu guru kan juga begitu, ya kan, maka ada peribahasa kan, mohon maaf ya, guru kencing berdiri, anak kencing berlari, naudzubillahi min dzalik. Ketika contohnya jelek, ya kan, yang mengikuti jadi lebih jelek. Tapi kalau contohnya baik, ya mengikuti juga baik, dan kita dapat pahala tadi ya. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah taala, yang ketiga setelah da'a ilallah amila soleha, kita kemudian pada daimatan wa qala innani minal muslimin, sungguhnya kami hanyalah bagian minal muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak merasa kita menjadi orang yang paling hebat, menjadi yang terbaik, enggak. Kita bersama-sama kok, bersama-sama untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian tadi sampaikan kita semua memahami makna dakwah ini, kemudian mempraktekannya dan merasa bahwa innani minal muslimin, kita akan bisa membangun ukhuwah di antara umat ini, ya kan? Ada kita sama-sama orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa diri kita, organisasi kita, kelompok kita yang paling baik, enggak, kita bersama-sama, ya. Jika kita akan merajut ukhuwah umat ini, ya kan? Apapun latar belakangnya, apapun organisasinya, kita sama-sama minal muslimin. Nah, karenanya jamaah sekalian taala, kita harus hadirkan ini, ya. Dan ini kita harapkan menjadi sesuatu yang memang sudah menjadi karakter kita, akhlak kita, ya. Ketika berdakwah adalah semata-mata mengajak orang ngejalanin Allah, itu artinya apa? Kita harus mengikhlaskan setiap langkah dakwah kita. Kalau Bapak Ibu berdakwah, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ikhlas, kira-kira Bapak sekalian ketika yang didakwah ini belum mau menerima, marah atau sabar, Pak? Ya kan? Ada kadang kita kesel kan, ini udah diajari, udah diajak nggak mau juga. Nah, tapi kalau kita ikhlas, kita paham bahwa jangankan kita, ya kan, Rasulullah saja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang sangat beliau cintai, betul? Ya kan? Allah abadikan dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Rasulullah saja gak bisa beri petunjuk, apalagi kita kan gitu ya. Tetapi walakinallaha yahdi man yasha, Allah beri petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Sehingga tugas kita adalah mengajak, menyeru, jangan bosen, ya kan?
bahwa orang itu hari ini belum dapat hidayah, ya kita terus lakukan. Rasulullah ketika berhijrah ke Taif, ya kan, dilempari dengan batu sampai malaikat menawari untuk menghancurkan penduduk Taif. Beliau marahkah? Tidak. Beliau bahkan berdoa, ya Allah, Allah mati kaum, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka orang yang tidak mengetahui. Orang tuanya saat ini mungkin belum menerima dakwah, tapi generasi berikutnya bisa jadi. Nah, sehingga kita tidak boleh putus asa. Ya, ini udah saya ingatkan, udah berulang kali saya ajak sholat, dia nggak mau sholat. Ya, jangan berhenti Pak. Ya, saling mengajak, mendoakan, kan gitu ya. Atau kita berkreasi dengan cara yang lain, kan gitu ya. Tadi kalau Bapak Ibu misalnya jadi pimpinan, ya memberi contoh, mengajak. Kalau perlu buatin surat edaran, kan gitu ya. Surat edaran kepada semua karyawan PT ini, apabila azan sudah berbunyi, semua hentikan pekerjaan dan kita sholat berjamaah di masjid, di musola. Wah, keren itu. Nah, sehingga ada yang mungkin tadinya mungkin masih malas-malasan, wow, ini bos saya nih yang ngajak, ada suratnya nih. Orang biasanya kan takut kalau hubungannya dengan pekerjaan, ya Pak. Apalagi bagi yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka dipotong tunjangannya. Nggak sampai ke sana sih, tapi itu upaya bisa kita lakukan. Atau dibalik, ya kan, yang sholat berjamaahnya full selama sebulan dapat bonus tambahan. Boleh dalam kerangka dakwah sampai nanti orang menjadi paham, gitu ya. Maka jamaah sekalian, ta'ala jaga keikhlasan dalam berdakwah, ya. Yang kedua tadi, wa amila solehan, beramal soleh artinya apa? Ketika kita berdakwah, kita tidak hanya menyampaikan, tapi kita insya Allah berusaha menjadi yang pertama yang mengamalkan. Tapi jangan kemudian ini menjadi sebuah hambatan. Saya nggak mau berdakwah, orang saya belum bisa melaksanakan. Jangan, Pak. Ya. Justru ketika kita menyampaikan akan ada karunia Allah, dorongan psikologis untuk kita mengamalkannya. Coba saja Pak, ya. Ketika kita sudah menyampaikan, nanti Allah akan berikan karunia pada kita, ngingetin kita, apa kamu nggak malu? Kemarin kan kamu udah berbicara, ngajak orang, masa sekarang malah kamu yang melakukan, kan gitu ya. Ya. Jangan sampai kita seperti apa Pak? Seperti lilin gitu ya. Dia menerangi tapi badan sendiri terbakar, gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan ini Allah membenci orang seperti ini, ya. Ketika mengatakan dan tidak mau mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Kita insyaallah kalau menyampaikan ada dorongan dari Allah, karunia Allah untuk lebih semangat lagi mengamalkan, ya kan? Kalau tadi saya sampaikan, yuk kita minimal baca Quran sehari 1 halaman. Kalau kita menyampaikan pada orang lain, kita kemudian akan terjadi, oh iya, sudah ngajak orang baca Quran sehari halaman, masa kali dalam praktekan, gitu ya. Ya. Dan kemudian kita terus menambah bekal, ya. Tadi qul hadhi sabili adullah ala basiratin, ya. Ini kita harus ala basirah, harus tahu ilmunya. Kita bersama-sama mengumpulkan bekal agar kita bisa menyampaikan, ya kan? Karena dalam bahasa Arab disebutkan faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa memberi, kan gitu ya. Agar kita bisa memberi, bisa menyampaikan, kita harus belajar, kan gitu ya. Nah. Sehingga insya Allah kita sebagai bagian umat ini meningkatkan kapasitas kita, ya. Bapak Ibu, kita mungkin sering sholat Jumat kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Ini menjadi self correction lah, correction untuk kita bagian dari umat ini. Terkadang
mungkin khotibnya tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu ya, sehingga tidak bisa menjadi sarana untuk mencerahkan umat ya. Padahal khutbah Jumat itu luar biasa kan itu. Mungkin yang sehari-hari belum rutin ke masjid, rutin ke majelis taklim, kalau sholat Jumat salah hadir kan gitu ya. Maka kesempatan khutbah Jumat harus disisain ya, menjadi sarana betul-betul untuk menyemarakan dakwah ya. Saya memimpikan Ustaz Munif ya, kita nanti bisa mendesain ya satu tema khutbah gitu yang mau MUI atau apapun gitu ya, sehingga akan sama semangatnya. Tadi mau memberantas buta huruf Al-Quran, mau apa kan gitu, sehingga semuanya sama kan gitu. Cara penyampaian juga beda, temanya sama. Sudah habis waktunya, Ustaz? Oh, Masya Allah. Jadi terakhir saja, tadi yang kedua tadi terkait dengan ilmu, yang ketiga adalah amila wa qala inna muslim, pada dia seperti orang tawadhu tadi ya, bisa menempatkan diri dengan baik, tidak merasa kita paling benar, paling hebat ya, sehingga kita juga mau menerima masukan nasihat dari orang lain untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi, insyaallah. Teman sekalian, mungkin ini dapat disampaikan ke kesempatan yang berbahagia ini ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang Bapak Ibu bisa serap, bisa terima gitu ya, agar menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Untuk kemudian tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi mendorong kita untuk mengamalkan ya. Tadi mulai dari diri kita, keluarga, tetangga, teman, dan seterusnya. Insya Allah nanti akan terakumulasi menjadi suatu kebaikan untuk semua masyarakat dan semua umat ini, insya Allah. Terima sekali Ta'ala, mari kita akhiri subuh ceria ini dengan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita dari waktu ke waktu terus menjadi semakin baik ya. Dan insya Allah kita nanti semua menjadi orang-orang istiqomah dan dia negeri dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ala sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir, menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subula salam. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Perbaikilah hubungan di antara kami ya Allah, dan tunjukkanlah kepada kami jalan menuju keselamatan. Narju rahmatak wa la takilna ila anfusina tarfat ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, kami selalu mohon rahmatmu. Jangan kau biarkan diri kami mengurus urusan kami sendiri tanpa pertolonganmu ya Allah, meskipun hanya sekejap mata. Perbaikilah semua urusan kami ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama inilah penjaga kehidupan kami. Perbaikilah dunia kami, karena dunialah kami hidup. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena akhiratlah kami semua akan kembali kepadamu. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami tambahan segala kebaikan kami, dan seandainya Engkau wafatkan kami, jadikanlah dia pemutus segala keburukan kami. Allahumma ja'al khairan amrina akhirah,
wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yauma alqaka fihi. Allah, jadikanlah sebaik-baik umur yang akhirnya, sebaik-baik amal yang penutupnya, dan sebaik-baik hari ketika kami bertemu denganmu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alal muttaqina imama. Ya Allah, berilah pada kami pasangan hidup dan anak-anak yang menjadi penyejuk pada mata hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata min rafa'il hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, dan doa penutup najis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maafkan. Insyaallah kita bertemu di kesempatan lain dengan majelis yang lebih mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.